Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lantera Meunasa dengan NPM G1A024105. Di sini saya akan memenuhi tugas individu yaitu proyek komputer dan pemrograman atau coding dan dengan asisten dosen Abareksi. Langsung saja kita ke soalnya. Pertama, saya akan memilih studi kasus yang ke-1 yaitu program pembelian barang. Di sini dia ingin menetapkan konsep encapsulation pada atribut yang dimiliki oleh barang. Setelah itu, ini untuk outputnya. Langsung saja kita ikuti, langsung saja kita ke codingannya. Di sini saya sudah membuat folder test. Di sini saya akan menamakan file eh, .java. Kemudian kita lihat di sini. Di sini kita akan membuat kelas barang dengan atribut yaitu nama, harga satuan, dan jumlah atributnya. Di sini saya akan menetapkan konsep encapsulation yaitu konsep yang dimana atribut tidak dapat diubah sewenang-wenang oleh pihak lain dan hanya dapat diakses di dalam kelas barang. Caranya yaitu dengan membuat privat, lalu free nama, kemudian privat juga, integer, harga satuan, salah, kemudian private integer jumlah. Selanjutnya, selesai yang ini, kita akan membuat konstruktor pada kelas barang yang akan menerima inputan nama, harga satuan, dan jumlah barang yang akan dibeli oleh pembeli. Setiap atribut barang harus diinisiasi melalui konstruktor. Caranya yaitu dengan public kemudian public nama tadi barang, kemudian menerima inputan yaitu kita akan membuat parameter yang pertama yaitu string nama, kemudian integer harga satuan, kemudian jumlah integer jumlah, kemudian di sini kita akan menginisiasikan atribut barang ini ke dalam konstruktor. Caranya yaitu dengan this is nama. Di sini kita akan menetapkan nilainya. Kemudian is this harga satuan sama dengan harga satuan. Kemudian this jumlah sama dengan jumlah.
Setelah itu, implementasikan setter dan getter metode pada kelas barang untuk atribut nama, harga satuan, dan jumlah barang. Metode setter hanya bisa diakses oleh kelas barang, sedangkan metode getter bisa diakses oleh kelas lain yang membutuhkan informasi dari kelas barang. Pertama kita akan membuat setter. Caranya yaitu pertama kita akan memprivate setter yang hanya bisa diakses oleh kelas barang. Set nama. Di sini saya akan menggunakan void karena void ini adalah tipe data hampa yang nantinya akan diinisialisasi oleh atribut-atribut ini, yaitu nama, harga satuan, dan jumlah. This is this nama sama dengan nama. Kemudian untuk private void set harga satuan, kemudian this titik harga satuan sama dengan harga satuan. Kemudian private void set jumlah metode. Ini kita membuat metode setter di jumlah sama dengan jumlah. Kemudian metode getter. Metode setter ini yaitu adalah sebuah metode yang menetapkan suatu nilai. Kemudian getter. Getter ini public karena metode getter bisa diakses oleh kelas lain. Jadi kita buat public. Dan untuk nilainya wajib kita harus menetapkan nilainya. Get nama, retur nama. Jadi fungsi retur ini yaitu adalah untuk mengembalikan nilai. Nilai ini nanti akan dimasukkan ke dalam get nama. Kemudian public integer karena nilainya berupa angka, get harga satuan, kita kembalikan harga satuan. Kemudian public integer get jumlah metode retur jumlah. Dan di sini kita sudah menetapkan setter dan getter. Setter ini yaitu adalah untuk menetapkan nilai. Metode untuk menetapkan suatu nilai yang dimana nama ini akan kita tetapkan nilainya dengan nama. Kemudian harga satuan dengan harga satuan, jumlah dengan jumlah. Dan untuk getter itu adalah suatu metode untuk mendapatkan nilai dan memasukkannya ke dalam metode. Seperti ini. Di getter get nama kita mengembalikan nilai nama, dan get harga satuan kita mengembalikan nilai harga satuan, jumlah kita mengembalikan nilai jumlah. Setelah itu kita di sini kan ada yang namanya total harga. Total harga kita harus menetapkan metode yaitu public integer
hitung total harga. Jadi kita mengembalikan nilai, yaitu harga satuan dikali dengan jumlah barang nantinya. Harga satuan dikali dengan jumlah. Kemudian setelah kita mengimplementasikan 3 poin ini, kita lanjut ke poin keempat, yaitu kita membuat kelas pembeli. Kelas pembeli. Dan kita menetapkan atribut string, yaitu apa ini? Nama, kemudian list. Oh, di sini kita menetapkan list barang. Jadi kita harus mengimpor, yaitu array list di sini. Kita harus mengimpor di paling atas. Impor Java util array list. Kemudian kita impor Java util list. Di sini kita akan membuat list. Yang membedakan list array dan list biasa ini, list array list yaitu adalah sebuah list dinamis yang di dalamnya bisa diubah dan kita bisa menambahkan sesuatu, menambahkan nilai di dalamnya, menambahkan item di dalam list. Sedangkan list ini adalah list dinamis, yaitu nilainya hanya ditetapkan di awal dan tidak bisa ditambah nilainya. Kemudian kita membuat list. Ini kita membuatnya, menetapkan konsep encapsulation, yaitu private, lalu kita membuat list, dan kita mengambil list ini, dan kita menetapkan list ini. Di dalam list ini yaitu kelas barang, lalu kita menamakannya daftar barang. List ini mengisi data-data ini seperti nama. Nah, dia mengimpor data barang. Kemudian kita juga menetapkan konstruktor di dalam kelas pembeli. Dan kita akan menetapkan parameter, yaitu string nama yang nantinya akan diisi ini sebagai argumen nama pembeli. Kemudian kita menginisialisasi nama dengan nama. Kemudian kita menginisiasi daftar barang sama dengan kita akan membuat, yaitu new array list yang nilainya kita akan tambah di dalamnya. Di daftar barang ini kita akan menambahkan barang, menambahkan item.
Kemudian kita mengimplementasikan metode kelas pembeli untuk menambahkan barang ke dalam list. Public void tambah barang, dan kita mendeklarasikan kelas barang di dalam variabel barang. Kemudian kita menambahkan barang di dalam daftar barang. Barang nanti akan diisi oleh inputan nantinya. Kemudian kita mengimplementasikan metode, yaitu metode untuk menghitung total harga pembelian yang didapatkan berdasarkan harga satuan dan jumlah barang yang dibeli. Oke, sama seperti ini. Kita akan mengambil nilai ini dan memasukkannya ke dalam kelas pembeli, yaitu integer. Hitung total harga. Hitung total harga. Di sini hitung total harga public integer. Hitung total harga void. Kita membuat metode hitung total harga sama dengan integer. Pertama kita membuat nilai awalnya, yaitu integer total harga sama dengan 0. Lalu kita membuat looping yang dimana barang, kemudian daftar barang, kemudian kita akan menghitung total harga sama dengan total harga ditambah dengan barang titik hitung total harga, koma, hitung total harga, dan kita akan mengembalikan nilai return total harga. Jadi di sini saya membuat metode, yaitu total hitung harga, yang di dalamnya yang awalnya yaitu total harganya sama dengan 0, dan di sini kita melakukan perulangan apabila sebuah barang di dalam daftar barang ini berjumlah 4, dia akan looping 4 kali. Yang pertama, dia akan menghitung total harga. Total harga itu sama dengan total harga ini
total harganya 0, ditambah dengan barang yang dihitung total harga, barang di dalam metode hitung total harga. Misal, harga satuan yaitu 10.000, jumlah 2, jadi 20.000. Jadi 0 tambah 20.000 sama dengan 20.000. Lalu dia mengembalikan 20.000 ini ke dalam total harga ini. Nah, jadi 20.000. Lalu dia akan melakukan perulangan lagi karena barangnya ada 4. Jadi barang selanjutnya harganya 30.000. Jadi yang 20.000 tadi ditambah dengan 30.000 jadi 50.000. Jadi di sini total harganya 50.000. Berulang lagi sampai 4 kali. Di 4 barang yang sama. Di 4 barang. Jadi kalau misalnya kita memasukkan 5 barang, berarti loopingnya sampai 5 kali. Selanjutnya yaitu saya akan menampil, ini sudah menghitung total harga pembelian, yaitu kita menampilkan informasi pembelian. Public, void, void, tampilkan informasi pembelian. Jadi kita akan menampilkan informasi pembelian yang ini, yang informasi pembelian ini kita tulis sistem print ln, lalu informasi pembelian, kemudian nama, kita cetak dulu sound, nama pembeli, kemudian nama yang didapat di sini kan, ini kan nyambung sini, nama pembelinya, kemudian daftar barang, kita salin aja, daftar barang, kemudian load lagi daftar barang. Di sini kita melakukan looping ya, yang dimana jika barangnya ada 2, maka dia akan 2 kali looping, sama seperti ini tadi, yang looping ini. Apabila di dalam daftar barangnya ada 3, maka dia akan melooping 3 kali. Kita menetapkan for barang sama referensi. Ini sebagai referensi daftar barang, kemudian load pertama ini, kemudian ditambah oleh, kita akan mengambil nama barangnya, kita menginisiasikan barang, lalu get namanya, kita akan memanggil nama barangnya, kemudian ditambah dengan kurung siku
kemudian ditambah dengan apa ini? Harga satuan barang, harga jumlah barang ya. Oh, kalau jumlah barang tuh jumlah kita akan mengambil get jumlah ini, yaitu sama saja dengan eh, barang get jumlah lalu ditambah oleh kemudian ditambah oleh harga harga satuan, lalu kita akan memanggil lagi barang get harga satuan. Jadi di sini kita memanggil get nama, yaitu nama barang, dan get jumlah, yaitu jumlah barang, dan get harga satuan, yaitu harga satuan barang. Kemudian kita melakukan total harga. Ini nih, ini sudah kan. Kita taut lagi total harga harga kita nggak perlu memanggil kelas barang lagi, kita langsung panggil aja metode ini, hitung total harga. Jadi di sini kita sudah menampilkan informasi dan sudah membuat metode tampilkan informasi. Selanjutnya kita akan membuat metode yaitu kelas main, yang kelas yang akan dijalankan nantinya kelas. Dan untuk kelas main ini namanya kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan nama file, yaitu program pembelian Java. Kemudian di dalamnya kita public static void yang nantinya sebagai untuk dijalankan nantinya. Kemudian kita membuat ini program pembelian barang ini. Sebelum itu kita akan mengambil kelas scanner untuk dapat menginput nilai nantinya util scanner. Lalu kita inisiasikan scanner, yaitu dengan nama masukan sama dengan new scanner system. Kita memasukkan input scanner dengan nama masukan ke dalam kelas ini. Kemudian kita akan membuat ini program pembelian barang atau program pembelian barang. Lalu kita copy saja. Kita buat sama seperti kemudian
Kita buat spasi di sini. Kita membuat kosong di sini. Kemudian sistem out nama bukan out, print nama pembeli kemudian kita seringkan kita sering nama pembeli sama dengan masukkan titik next line. Jadi ketika dia memberi nama pembeli, lalu dia meminta inputan data, yaitu lalu dimasukkan ke dalam variabel nama pembeli. Lalu selanjutnya yaitu jumlah barang yang akan dibeli. Kita salin saja. Jumlah barang yang akan dibeli. Kemudian kita membuatnya yaitu barang jumlah barang. Di sini tipe datanya integer karena tipe datanya berupa angka. Di sini kita belum menginisialisasi kelas pembeli. Jadi untuk itu kita menginisiasikannya dulu supaya kita bisa mengambil metode-metode di dalam kelas pembeli. Cara mengambilnya yaitu dengan pembeli. Kita tulis namanya pembeli sama dengan new pembeli sering apa? Sering nama pembeli. Nama pembeli. Titik koma. Jadi dia akan mencetak nama pembeli, lalu meminta inputan data nama pembeli, ya misalnya Budi kan, lalu dimasukkan ke dalam variabel nama pembeli, lalu pembeli kita membuat nilai baru pada kelas pembeli dengan nama pembeli, lalu kita membuat argumen ini nama pembeli ini ke dalam konstruktor pertama yaitu nama. Jadi nama ini yang awalnya nilainya nama akan menjadi nilai inputan yang akan kita berikan nantinya. Misalnya kita memberikan Budi, berarti dia
akan merubah nama ini, nilai nama ini menjadi Budi. Selanjutnya, masukkan next line barang yang akan ini bukan next tapi next in karena dia bertipe data. Kemudian kita lanjut lagi. Ini kita akan membuat jarak spasi ini dengan masukkan next line. Kemudian kita akan mencetak nama barang, nama barang. Enggak sih. Kita membuat looping di sini. Kita membuat looping yaitu for i sama dengan integer i sama dengan 0 titik koma i kurang dari jumlah barang. Jika misal kita memasukkan 2 jumlah barang yang akan beli, dia akan looping 2 kali. Lalu i plus plus. Kemudian dia akan mencetak pertama yaitu nama barang. Yaitu tambah sepatu. Enggak, kita menerima inputan di sini. Ring nama barang sama dengan masukkan titik next line. Kemudian selanjutnya yaitu apa ini? Harga satuan sistem. Sound. Di sini kita tidak pakai ln. Nantinya inputannya akan di bawah. Lalu kita akan sejajarkan dengan print. Harga satuan harga satuan yaitu integer. Harga satuan sama dengan masukkan titik next line titik koma, sama seperti di atas. Harga satuan yaitu jumlah barang. Kemudian kita membuat variabel jumlah barang. Ini bukan line but in. Bukan jumlah barang tapi jumlah. Kemudian
Untuk memasukkan tiga inputan ini ke dalam sini, kita memanggil kelas barang, yaitu barang sama dengan barang, barang sama dengan barang, sama dengan new barang, ring nama barang. Jadi gunanya ini adalah agar nilai input variabel ini, nilai inputan variabel ini dimasukkan ke dalam sini, ke dalam string nama, lalu ini juga harga satuan dimasukkan ke dalam ini, lalu jumlah dimasukkan ke dalam ini. Sangat simpel bukan? Lanjut lagi. Di sini kita memanggil informasi pembeli ya. Kita memanggil waduh. Kita memanggil tambah barang, metode tambah barang di dalam barang. Kita memanggil kelas pembeli, lalu kita memanggil metode tambah barang. Kemudian di sini setelah for loop itu kita akan menampilkan informasi pembelian, yaitu ini nah, informasi pembelian ini. Sebelum itu masukkan next line. Kemudian kita akan menampilkan pembeli titik tampilkan informasi untuk menampilkan ini. Kemudian setelah itu kita menutup kelas masukkan kelas. Kita uji coba dulu. Harusnya bisa nggak? Kalau ada salah. Oh, the method get harga satuan, get harga, get harga satuan ini undefinition. Maksudnya nggak ada nilainya. Mana itu? Get harga satuan.
Oh, dia nggak pakai plus loh. Salah loh. Cuman gitu aja loh. Loh. Apa aja inputnya sudah sesuai, kita lihat dulu. Misal nama pembeli nama saya, Tiara, jumlah yang saya akan beli dua, yaitu pertama, nama barangnya adalah tas, kemudian harga satuannya yaitu 100.000, kemudian jumlahnya dua, kemudian apa lagi? Dia akan looping sampai dua kali, seperti yang dibilang tadi. Sepatu 90.000 seharusnya, ya, tiga berarti 90.000, hasilnya 47.000. Oke, mungkin ini nggak guna sih kayaknya. Nah, kita pakai sort aja. Sort. Sudah itu kita setelah nama jumlah yang akan beli, kita pakai sort untuk spasinya. Let's see. Lantera 2, nama barang harga satuan. Hmm, dia jadi nyatu. Sepertinya laptopku ingin dicas dulu. Tunggu bang, izin dong. Ya. Masukkan dua aja. Sort. Kemudian Alan, jumlahnya tas
harga satu ada 2000 dan jumlahnya 2. Oh, ini mati. Dua. Nah, harga satuannya 200.000, kemudian jumlahnya 2. Nah, kemudian nama barangnya yaitu sepatu. Harga satuannya 100.000, kemudian jumlahnya 3. Nah, informasi sepertinya sudah sama. Sepertinya inputnya sudah sama. Nah, sepertinya outputnya sudah sama seperti yang di sini. Mungkin ini saya akan menjelaskan sedikit untuk sistemnya. Yang pertama kita akan mengimport Java Util Array List dan list dan scanner untuk dapat menginput. Kemudian kita membuat kelas barang yang atributnya yaitu string nama, harga satuan, jumlah. Kemudian kita mengkonstruktor atau kita memberi argumen pada kelas barang ini yaitu dengan nama, harga satuan, jumlah. Nilainya sudah ditetapkan yaitu nama, dan ini nanti nilainya akan diubah melalui input nantinya. Kemudian kita menambahkan setter yaitu untuk menetapkan suatu nilai yaitu nama, ditetapkan menjadi nama. Sama juga kenapa menggunakan void, karena void itu adalah tipe data hampa yang isinya bisa apa saja, mau integer, string maupun yang lain. Nah, kemudian di sini saya menggunakan privat. Kita menaruhkan konsep kas apa sih namanya, konsep exclusion gitu. Pokoknya nggak bisa diakses wenang-wenang lah. Kemudian di sini saya membuat getter, yaitu untuk mengembalikan nilai, yaitu mengembalikan nilai nama ke dalam get nama, kemudian harga satuan ke dalam get harga satuan, get jumlah. Di sini saya mengembalikan nilai hitung total harga, yaitu di mana harga satuan dikali jumlah, ya hasilnya nanti akan dikembalikan ke dalam hitung total harga. Kemudian di sini saya membuat kelas pembeli. Di sini di sini izin bang. Halo ngapain? Ah, keluar dulu bet. Awal lagi video, awal lagi video. Kalau 5 menit lagi, 5 menit lagi.
kita menerapkan konsep encapsulation tadi, yaitu hanya bisa diakses yaitu dengan atribut nama. Kemudian di sini saya menetapkan kelas list tadi yang telah diimport tadi, yang nilainya yaitu kelas barang yang nantinya, dan dinamakan daftar barang. Kemudian di sini saya membuat ke konstruktor untuk pembeli, yaitu string nama, yaitu kita tetapkan namanya menjadi nama. Kemudian di sini saya menetapkan nilai daftar barang sama dengan new array list, yaitu kita menetapkan suatu list dinamis yang dimana list ini dapat diisi oleh elemen-elemen atau nilai-nilai di dalamnya. Kemudian di sini saya membuat public void tambah barang. Di sini saya mengimplementasikan barang sama dengan membuat kelas barang ini dengan nama barang. Kemudian di sini saya daftar barang ini saya tambahkan dengan variabel barang yang nantinya akan mendapat inputan. Yaitu ini, nama barang ini. Kemudian di sini saya membuat public hitung total harga yang dimana harga awalnya adalah 0. Dan di sini saya menggunakan for, yaitu di dalam kondisinya yaitu dia mengambil kelas barang, daftar barang. Maksudnya di sini di dalam list daftar barang, ya, di situ ada item-itemnya. Kita akan mengambil item-itemnya. Jika itemnya ada 3, maka dia akan melakukan pengulangan sebanyak 3 kali. Lalu kemudian total harga ini ditambah dengan barang hitung total harga. Maksudnya hitung total harga ini kita mengambil harga satuan dan jumlah. Mengambil metode ini harga satuan kali jumlah. Misal kita di sini kita telah menginput harga satuannya yaitu 10.000, kemudian jumlahnya yaitu 2. Jadi nilai hitung total harga ini adalah 10.000. Jadi total harga ini yang awalnya 0 ditambah dengan 10.000. Jadi 10.000 ini nilainya akan dikembalikan ke dalam total harga. Jadi nilai yang 0 tadi menjadi 10.000. Kemudian dia akan melakukan loop lagi yang kedua, kan 3 kali tadi kan. 20.000. Kemudian ada barang baru yaitu barang kedua dengan harga satuan misalnya 20.000 dan jumlahnya 3 yaitu 60.000. Jadi total harga yang 20.000 tadi ditambah dengan 60.000 jadi 80.000. Kemudian kita mengembalikan nilainya 80.000. Kemudian barang ketiga, misalnya barang ketiga yaitu memiliki harga satuan yaitu 20.000 dikali jumlahnya yaitu 1. Jadi 80.000 ditambah dengan 10.000 jadi 90.000. Jadi untuk hitung total harga ini nilainya yaitu 90.000. Kemudian di sini saya membuat metode tampilkan informasi yang mana dia akan menampilkan informasi ini nantinya informasi pembelian, nama pembeli, dan akan mengambil nama. Nama ini yaitu nama pembeli yang ada di sini. Dia akan mengambil inputannya. Kemudian daftar barangnya sepertinya ini double ya. Misalnya 1 aja.
Kemudian di sini saya akan melakukan loop sebanyak item yang di dalam daftar barang. Apabila 3 kali dia 3 item di dalam list daftar barang, maka dia akan melakukan loop sebanyak 3 kali. Lalu kita akan memprint get nama, yaitu kita akan memprint nama barangnya, kemudian jumlah barangnya, kita mengambil metode ini, metode jumlahnya, kemudian harga satuannya kita mengambil metode harga satuan, kemudian kita akan memprint yaitu total harga, yaitu dengan hitung total harga, mengambil metode hitung total harga yang tadinya nilainya 90.000 dimasukkan ke dalam sini yaitu 90.000. Setelah itu kita ke kelas main, yaitu kelas yang akan dijalankan nantinya. Di sini kita akan menjalankan ini, mencetak ini program pembelian. Kemudian kita mencetak nama pembeli, lalu kita meminta input, yaitu nama pembeli. Kemudian akan dimasukkan ke dalam variabel nama pembeli. Kemudian kita mengambil kelas pembeli dan menamakannya pembeli, lalu kita membuat kelas lain, kelas lagi, lalu kita memasukkannya dengan nama pembeli, yang dimana ini akan mengubah nama pembeli mengubah nama ini menjadi inputan nama pembeli. Jika saya memasukkan namanya adalah Alan, maka nilai yang di sini adalah Alan. Dan nilai yang akan ditampilkan yaitu Alan. Nama pembelinya itu Alan. Kemudian selanjutnya yaitu kita jumlah barang yang akan dibeli, yaitu jumlahnya tadi. Misal 3 tadi kan. Dimasukkan ke variabel jumlah barang. Dan di sini masukkan line yaitu untuk menambahkan spasi di antara ini. Dan itu kita melakukan pengulangan I sama dengan 0 apabila I sama kurang jumlah barang, yaitu misalnya kita 3. Berarti kita akan melakukan looping sebanyak 3 kali. Kita akan melakukan looping di nama barang, harga satuan, jumlah barang ini. Nama barang tadi kita minta inputan dan dimasukkan ke dalam nama barang, sama harga satuan, minta inputan dan dimasukkan ke harga satuan, kemudian jumlah barang meminta jumlah, dimasukkan ke dalam variabel jumlah. Kemudian kita mendeklarasikan kelas barang menjadi nama barang dan kita membuat baru argumen barang dengan variabel nama barang, harga satuan, dan jumlah, yang dimana inputan nama barang tadi akan dimasukkan ke dalam nama ini, sering nama ini, dan harga satuan akan dimasukkan ke dalam harga satuan ini, dan jumlah ini akan dimasukkan ke dalam jumlah ini. Kemudian pembeli tambah barang, yaitu barang. Yaitu kita memanggil metode tambah barang. Metode tambah barang ini ya. Lalu kita ambil dengan barang ini. Jadi dia akan ke barang selanjutnya. Misal kita barang pertama yaitu tas. Kemudian dia akan menambah barang yaitu sepatu misalnya. Lanjut dia akan ke list sepatu. Kemudian misalnya kita ketiganya yaitu sendal, maka dia akan ke barang sendal. Sampai 3 kali perulangan. Kemudian di sini saya akan memanggil kelas pembeli lalu
memanggil metode tampilkan informasi yang akan menampilkan informasi pembelian ini. Kemudian di sini saya masukkan close yang artinya kita menutup scanner supaya memori Java tidak penuh dan semakin sedikit, makanya kita menutupnya. Mungkin itu saja, kita coba jalankan sekali lagi. Oh my god. Hmm. Peluklah hati kecilku yang penuh. Oke, langsung kita ke jalannya. Misalnya Alan membeli, jumlahnya adalah 3. Pertama yaitu tas. Harga satuannya adalah 90.000. Kemudian jumlahnya yaitu 2. Kemudian nama barang selanjutnya yaitu sepatu. Harga satuannya yaitu 100.000. Kemudian jumlahnya yaitu 3. Kemudian nama barang selanjutnya yaitu celana. Harga satuannya misalnya 30.000. Kemudian jumlahnya yaitu 2. Dia akan mengambilkan informasi pembelian. Nama pembelinya yaitu Alan, daftar barang, kemudian tas yaitu 2, sepatu yaitu 3, celana yaitu 2, dengan harga satuan 2 kali 90.000, 100.000, 30.000, kemudian ini dikali ini, 10.000 dikali ini dikali ini, lalu ditambahkan semuanya menjadi total harga yaitu 540.000. Mungkin mungkin itulah video live coding saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.